Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita cintai segenap pengurus DKM Masjid Asy-Syarif Al-Azhar dan segenap pengurus-pengurus yang lainnya yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sehat yang afiah, Allah panjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa insyaallah mudah-mudahan Allah wafatin dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap para pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dengan berkahnya perkumpulan kita, Allah Subhanahu wa taala kabulin segala hajat-hajat kita. Ini kok kagak ada yang amin, kagak ada yang punya hajat, jangan-jangan. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah daripada segala urusan kita, urusan dunia terlebih daripada urusan akhirat kita. Fa insyaallah mudah-mudahan dengan berkahnya ini majlis, Allah jadiin kita hamba-hamba yang beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga wafat kita membawa keimanan dan ketakwaan dan juga kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari menjelang siang ini kita kumpul di dalam majlis yang insya Allah kita yakinin majlis kita diridhain dan dirahmati, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di satu tempat yang mulia ini ngebahas perkara yang bisa dibilang perkara mulia juga. Jadi ini perkumpulan ada judulnya. Ada judulnya enggak? Ada nggak judulnya? Judulnya apa? Judulnya apa? Bismillah, itu kan. Subhanallah, ini karena pemuda-pemuda jadi judulnya kayak begitu pada pembahasan sebelum menikah. Ini banyak orang yang gagal di dalam mencari pasangan hidup. Nabi alaihi salatu wasalam kasih kabar sama kita. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita soleha. Karena yang ngadep ke kanan aja dah, yang laki ya. Karena perempuan posisinya nunggu. Nggak tahu udah kalau zaman sekarang perempuannya agresif, perempuannya yang duluan kagak tahu, nggak paham. Tapi laki-laki ini nggak dikasih tahu sama Rasulullah, dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Nah ini aja bekal laki-laki, cari perempuan yang solehah. Dunia perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang solehah. Jadi kita cari perempuan untuk apa? Untuk dijadiin istri kita dan dijadiin daripada ibu daripada anak-anak kita. Kalau perempuannya salehah, maka aman rumah tangganya. Nanti banyak yang kagak yakin, kenapa? Susah banget di zaman sekarang, perempuan-perempuan kebanyakan pada ke mall, perempuan-perempuan kebanyakan pada jalan-jalan, perempuan-perempuan kebanyakan ya begitu dah. Susah kita bagaimana nih nyari perempuan-perempuan yang salehah. Di antara banyak kunci, kasih satu kunci aja dah. Yang laki-laki kalau mau dapat perempuan soleha, mau nggak dapat perempuan soleha? Yang udah jangan. Ini udah pada nikah belum?
pantes rajin ngaji. Biasanya kalau udah kagak nikah, udah nikah berat mau ngaji. Mau dapat perempuan solehah, ada syaratnya. Di antara banyak syarat, satu aja dah, jangan banyak-banyak dah. Mau tahu nggak? Jadi soleh. Karena pasangan soleha itu soleh. Ini pulang berubah, bikin bubur merah putih, mak ganti nama jadi soleh. Bukan ganti nama jadi soleh, tapi jadi orang yang soleh. Karena di dalam Al-Quran dikasih tahu, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Sebaliknya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Nah, jadi kalau mau ngedapetin perempuan soleha, wanita soleha, kuncinya di laki ini harus jadi soleh dengan mengenal daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan, berusaha. Tapi jangan gara-gara mau nikah doang, kagak nih pengen nikah nih akhirnya berubah jadi soleh semuanya, pulang pada ngaji bener, pada sholat bener. Jangan. Cari keridhaannya Allah, berharap kita dengan mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita bakalan diberikan kemudahan daripada segala kesulitan kita. Orang yang ikutin Nabi nggak bakalan rugi. Orang yang ikutin Rasulullah nggak bakalan celaka. Kalau bisa dibilang itu anjing Ashabul Kahfi, anjing Ashabul Kahfi ngikutin 9 pemuda. Kita tahu kan ceritanya kan, apalagi di sini kajiannya rutin luar biasa, sering-sering orang-orang yang masya Allah, orang-orang yang beriman. Kita doain guru kita Habib Qais bin Abdurrahman As-Segaf, mudah-mudahan dikasih sehat yang afiat, Allah panjangin umur beliau, Allah istiqomahin dakwah beliau, Allah berkahin daripada ilmu beliau, mudah-mudahan senantiasa bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah. Ngikutin Nabi nggak bakalan celaka. Itu hewan ngikutin Ashabul Kahfi, dia masuk. Ini 9 pemuda karena ngadepin, kalau bisa dibilang ya ke daerahnya ataupun pimpinannya nih boleh nggak bagus. Dia pengen nyelamatin diri nih pemuda nih, pengen nyelamatin keimanannya. Maka nih 9 pemuda berangkat masuk ke goa. Ada yang ikut nggak? Ini anjing ikut. Binatang ikut, cinta ngikut sampai 9 pemuda, namanya abadi dan juga dia dimasukin di dalam surganya Allah. Nah kalau seekor anjing ngikutin 9 pemuda yang mau nyelamatin keimanan, bagaimana kita umatnya Nabi Muhammad yang ngikutin Nabi Muhammad? Udah pasti nggak bakalan ada kecelakaan sama sekali buat kita. Nah itu keyakinan yang harus kita terima, itu keyakinan yang harus kita senantiasa tumbuhin. Zaman sekarang orang, terutama godaan pemuda-pemuda di zaman sekarang, karena hawa nafsu, karena pergaulan, karena banyaknya keinginan urusan-urusan dunianya, sehingga ajarannya Nabi alaihi salatu wasalam mudah dilepas, gampang dilepas. Contoh pemuda-pemuda yang ngaji sih, yang di sini sih insya Allah kagak, nggak ada yang pacaran, tapi yang pacaran banyak kagak. Ya kalau ada yang pacaran di sini, ane doain mudah-mudahan putus, amin. Lah ketawa bukannya amin. Mudah-mudahan yang pacaran pada putus. Yang pacaran pada putus. Itu kagak ada yang amin, penyanyi pacaran semua. Di pacaran diajarin nama Nabi, tapi kagak diajarin nama Nabi. Yang ada kita datang perempuan minta baik-baik, hormatin perempuan. Ini Nabi kita ngehormatin perempuan, Nabi kita ngemuliain wanita. Nah maka kita sebagai umatnya harus pakai akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika di zaman sekarang banyak kan apa? Banyak kan orang pacaran, dibawa, digandeng, jalan kemana-mana, ke mall, palingan cuma beli es doang, balik lagi pulang. Udah gitu kagak jadi, ganti lagi besoknya, ganti lagi besoknya. Ini perempuan-perempuan harus ngejaga daripada kehormatannya. Nah dikarenakan nggak ngikutin daripada ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, kerugian. Buat siapa? Buat perempuan-perempuan yang udah dimuliain oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah laki-lakinya juga nggak tahu diri kalau kagak ngikutin Nabi. Dengan apa? Dengan mempermainkan perempuan. Ini yang terjadi di zaman sekarang.
Bahkan yang udah nikah baru sebulan nikah dia bercerai. Kenapa? Karena nggak ada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke pokoknya, jadi orang yang soleh, jadi orang yang soleh, yang kenal ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Dipermudah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahabat-sahabat istrinya pada luar biasa. Dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang laki, yang perempuan itu ditanemin rasa keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Yang dijadiin segala sesuatunya itu urusan-urusan negeri akhirat. Itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu warda. Beliau ada satu, kalau nggak salah ada satu orang, dia berantem sama bininya. Dia ribut sama bininya. Bininya galak banget. Walhasil diomelin. Ini laki diomelin, kata suaminya, ntar gua aduin lo sama Sayyidina Umar. Udah mau ngadu ke Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Pas dia lagi datang, dia lagi jalan, dia deketin rumahnya Sayyidina Umar lagi diomelin sama bininya. Diam Sayyidina Umar, kagak ngelawan. Ini yang setan kalau papasan sama Sayyidina Umar kabur setan. Diomelin sama bininya, dia diam. Iya, aja akhirnya didengar, wah kagak diomelin, kagak balik ngomel deh. Kemana ketegasannya Sayyidina Umar? Akhirnya, ya udah dah, gue tahu jawabannya dah, katanya nih orang. Kalau diomelin bini, diem aja udah. Akhirnya dia pengen balik. Ya kalau zaman dulu kan rumah tuh masih kayak bilik-bilik itu, keras-keras, ada bunyi keras-keras. Sayyidina Umar keluar. Ketika Sayyidina Umar keluar, ditanya, ente mau ngapain? Katanya enggak, ini udah tahu jawabannya. Enggak, ente datang ke sini mau ngapain? Dikasih tahu, aneh kesini, bini aneh ngomel, ngamuk-ngamuk, ame aneh. Pas datang ke sini, ente juga lagi diomelin, ente diem aja, udah tahu dah. Kalau diomelin bini, diem aja. Dinasehatin sama Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, beliau bilang, dengerin baik-baik. Kita nih sama istri itu luar biasa pengorbanannya terhadap suami. Dia kerjaannya ngapain? Nyiapin baju kita. Kita nyuci baju laki? Enggak, dicuciin sama istri kita. Disetrikain, disiapin. Kita pengen pergi, udah ada tuh baju. Terus dia nyusuin anak-anak kita. Coba, katanya Sayyidina Umar, yang hamil, yang ngandung, kita punya anak siapa? Dijawab memang itu orang. Yang ngandung ya istri kita. Berapa lama? 9 bulan. Sakit apa kagak? Sakit. Letih, lelah, letih. Terus ketika lahir anaknya siapa? Ketika lahir anaknya siapa? Anaknya Umar. Yang ngandung bini, yang capek istri. Pas lahir langsung anaknya siapa? Anaknya Umar, katanya. Dan bahkan kalau seumpama perempuan nih nyusuin daripada anaknya, nyusuin suami istri, si istri nyusuin anaknya, dan si istri itu minta imbalan atas susuannya, maka wajib suami ngebayar daripada itu istri. Dan mereka, kata Sayyidina Umar, para istri udah sabar ngadepin cucian, nyiapin kita, nyiapin makan kita, nyusuin anak-anak kita, ngasih daripada anak kita. Kalau diomelin ya biarin aja. Itu ajarannya Nabi alaihi salatu wassalam. Setegas-tegasnya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, maka berlaku lemah lembut terhadap istrinya. Dan Nabi juga udah bilang, yang sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Nah ini kita kalau kepengen masuk ke jenjang pernikahan, maka apa yang harus kita lakuin? Kenalin dulu ajarannya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah terdapat di diri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah, contoh, suri teladan yang baik. Mau pernikahan, lihat Nabi Muhammad. Mau berumah tangga, lihat Nabi Muhammad. Mau apa lagi? Mau bertetangga, lihat Nabi Muhammad. Mau berpolitik, lihat Nabi Muhammad. Mau beribadah, lihat Nabi Muhammad. Lihat semua, karena Allah yang udah bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah karena kita kagak kenal dengan ajarannya Nabi, kita kagak tahu dengan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nggak tahu daripada cara yang benar. Apalagi udah di zaman sekarang dikalahin dengan adat. Seakan-akan adat ini di atas daripada syariat. Kalau ada adat, ada syariat, maka timbang. Timbangnya di mana? Timbangnya di syariat. Andai kata adat
nggak bertentangan dengan syariat, terusin itu adat. Tapi kalau ada adat bertentangan dengan syariat, maka tinggalin itu adat, kita pegang daripada syariat. Karena dengan memegang syariatnya Nabi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad, ikutin syariatnya Nabi Muhammad, ikutin ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah bakalan cinta sama kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah bakalan ngampunin daripada dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kalau kita mendulukan daripada adat dibanding syariat, adat boleh kagak? Bagus. Apalagi di tanah kita punya negeri di Indonesia, aneh di Betawi, adat-adat Betawi baik, bagus. Adat-adat orang Jawa, adat-adat orang Sunda bagus. Tapi timbang di syariat kalau mau selamat. Syariat bilang bagaimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Jangan dikerjain, tapi juga jangan terlalu frontal. Maksudnya bagaimana? Ketika ada daripada suatu adat yang menyalahi daripada syariat, apa? Di antaranya adat yang menyalahi daripada syariat. Kita orang Betawi nih, kalau kita ngomong itu nikah direndeng, tahu nikah direndeng? Nikah direndeng, laki-laki perempuan terus dikerudungin tuh. Nyalahin syariat nggak? Nyalahin syariat. Tapi jangan frontal. Jangan istilah kasar langsung, ini nggak boleh nih, haram nih, dosa lu, masuk neraka lu. Wah, bukan begitu caranya. Kasih pemahaman, kasih tahu, buktiin kecintaan kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang tua kita nggak paham, mungkin keluarga kita nggak paham, mungkin keluarga besar kita juga nggak paham. Kita yang udah paham, kita yang duduk, yang ngaji, yang majelis, yang dekat sama para ulama, maka kita wajib untuk kasih tahu daripada keluarga kita bahwa ini bertentangan dengan syariat. Yang benar bagaimana? Laki-laki ya biarin laki-laki nikah, kumpul laki-laki semuanya, ijab kabul, selesainya suaminya datang ke kamar, ketemuin daripada istrinya nggak dipertontonin di depan orang lain, dijaga kehormatannya perempuan-perempuan. Ini ketika kita mengerti daripada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan, kalau laki-laki mau benar di dalam rumah tangga, maka kunci gerbang pertama itu di pernikahan. Masuk pernikahannya baik, caranya juga baik, nggak ada bercampur ikhtilat antara laki-laki sama perempuan. Terus juga dihadirin sama orang-orang soleh, diadain daripada ijab kabul. Ini awal yang baik. Nah, ketika itu mulai dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi laki-laki juga harus tahu ilmunya. Jangan kita nih ngikutin adat kebiasaan, dan jangan kita ngikutin daripada hawa nafsu kita. Udah yang penting nikah aja dah, yang penting halal sah, udah girang ya kagak. Jangan. Karena kalau kita berbicara sah, itu bisa dibilang kita jadi orang yang rugi. Orang kebanyakan nanya, Ustadz Habib, ini kalau kita sholat begini sah kagak? Sah. Oh ya udah aman. Tapi nggak pernah kita mau nanya, ataupun jarang di antara kita nanya, ini afdolnya bagaimana ya? Antara sah sampai afdol. Orang kebanyakan nanya sah apa kagak? Kalau aneh puasa dari pagi sampai dari waktu imsak sampai maghrib, aneh kagak makan nggak minum, sah nggak puasanya? Sah puasanya. Tapi di dalam perjalanan dari imsak sampai maghrib ngomongin orang, dari imsak sampai maghrib bohong, sumpah palsu, sah nggak puasanya? Woi, puasanya sah nggak? Sah, puasanya sah, tapi pahalanya nggak dapetin. Makanya cari sesuatu itu yang afdol, cari sesuatu yang afdol. Jangan kalau kita, andai kata pembahasan kita kepengen nikah, udah yang penting sah aja. Jangan, cari yang afdol, cari yang utama, cari yang lebih baik, cari yang lebih mulia. Pertanyaannya, aurat laki-laki dari mana ke mana? Dari pusar sampai lutut. Kalau ada orang pakai kain atasan pusar dikit dah, ya kagak pakai kain, terus nutupin lututnya, dia kagak pakai baju, dia kagak pakai peci, ke masjid sini nih, boleh kagak? Sah kagak sholatnya? Dia ikut makmum, sah kagak sholatnya?
Sah nggak? Sah. Tapi ada kagak? Nggak ada. Nggak tahu udah kalau di sini kalau Tamburan sih kagak ada sholat yang gitu. Kagak pakai baju, dia pakai kain, nutupin auratnya dia kagak pakai peci, dia datang ke masjid, dia sholat Allahu Akbar, orang ngeliatin dia. Ini orang gila apa kagak nih? Tadi tahu ilmunya. Yang penting aneh sah, sholatannya sah kagak? Sah. Ente mau bantah? Oh ente kagak sah sholat? Nggak bisa, itu sah, dia nutupin aurat. Tetapi afdolnya bagaimana? Pakai baju yang bagus, pakai baju yang indah. Kita datang ke Jumat nih, sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam juga udah banyak dihilangin di hari Jumat laki-laki nih. Apa? Pakai baju bermodel-model. Ya maaf nih, pakai kaos ya kagak. Di belakangnya tulisan panjang lagi, pas lagi sholat di belakang dibaca bukan di sholat. Ya kan banyak gak? Pakai baju yang putih. Sunnahnya Nabi kalau hari Jumat pakai baju putih. Kalau bisa gamis yang putih, yang bagus, yang baru, boleh yang baru. Pecinya putih, dalemannya putih, semuanya harus putih. Ini kita ngidupin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi bilang barang siapa yang ngidupin daripada sunnahku, maka dia telah membuktikan kecintaannya kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku maka kelak nanti dia akan bersamaku di surganya Allah. Nah ini tujuan kita kepengen bareng-bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seiring zaman, seiring pergerakan daripada kehidupan kita, banyak dilupain, banyak ditinggalin. Boleh nggak pakai baju merah? Boleh nggak pakai baju biru? Boleh, tapi ada waktunya, ada tempat-tempatnya. Ketika sholat usahain putih semuanya. Makanya ada orang Betawi di kampung kita di Betawi kalau zaman dulu itu satu soft, dua soft itu semuanya pada pakai baju putih semuanya. Kalau udah datang Jumat tuh pakai gamis, ada yang pakai imamah, sunnah pakai imamah. Ketika apa? Ketika sholat Jumat. Nah ini mulai ditinggalin. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita kepengen ngebina rumah tangga, pelajarin ajarannya Nabi Muhammad. Hidupin sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga apa? Allah berkahin. Allah kasih, kalau bahasa anak kerennya sekarang apa? Samawa ya. Apa samawa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ada yang nggak tahu juga ya. Samawa, ya pokoknya samawa. Ditanya apa? Maknanya apa? Dikasih sakinah, dikasih ketenangan. Banyak rumah tangga nih zaman sekarang nih dikit-dikit berantem. Kenapa? Kagak ada ketenangan di dalam rumah tangganya. Dikasih kasih sayang, dikasih rahmat sama Allah. Sehingga apa? Jangan harap kita ngedapetin ketenangan di dalam rumah tangga kita. Jangan harap kita ngedapetin kasih sayang di dalam rumah tangga kita, kelembutan, keharmonisan, kalau kita kagak ngidupin ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bohong. Mau ente ngomong ke psikolog kayak apa yang lainnya, yang dia kagak ada urusan sama Nabi Muhammad dengan pemikirannya dia, maka bakalan jadi rumah tangga yang gagal. Kita lihat contoh para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'in, mereka berhasil, mereka sukses. Coba zaman dulu sahabat meninggal, ini sahabat udah nikah, istrinya jadi janda nih yang meninggal, dinikahin lagi, bininya ngomel kagak? Perempuan nggak berani jawab. Bininya ngomel nggak? Kagak. Dinikahin istrinya sampai Sayyidina Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah. Ketika datang ke kota Madinah, dia nggak bawa apa-apa. Itu dipersaudarain sama Rasulullah. Jadi antara Ansor sama Muhajirin dipersaudarain sama Rasulullah. Jadi satu sama satu. Nah kebetulan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini muhajir, dari kalangan kaum muhajirin. Beliau disaudarain sama Nabi Muhammad, orang yang paling kaya di kota Madinah. Karena persatuan yang dipersatukan oleh Nabi Muhammad, maka timbul kecintaan. Itu sahabat. Dia bilang apa? Ya Abdurrahman katanya, ini aneh nih, alhamdulillah Allah kasih nikmat, aneh orang paling kaya di kota Madinah. Aneh punya harta, karena ente udah saudara aneh, kita bagi dua. Enak gak tuh? Ini kecintaan yang hakiki, kecintaan yang diajarin sama Nabi Muhammad. Sampai dia bilang, aneh punya istri paling cakep di kota Madinah katanya, dan aneh punya 2 istri.
Kalau ente kepengen salah satu istri aneh talakin, tungguin masa idah ente nikahin. Ada kagak orang sini begitu? Kalau kita kira-kira jawabannya bagaimana? Itu ada temen baik banget sama kita, baik banget ya kagak. Ini aneh punya harta kurang lebih 1 miliar, karena ente saudara aneh kita bagi 2 ada 500 juta. Aneh punya bini juga 2, yang satu buat ente, bini aneh cakep. Kira-kira kalau kita jawabannya bagaimana? Yaudah bismillah lah, kapan dah? Langsung. Tapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf nolak, itu cerita lain. Tapi apa maknanya? Ketika ada ajaran Nabi Muhammad, maka hidup kita sesungguhnya itu dengan hidup dengan adanya ajaran Nabi Muhammad. Kalau nggak ada ajaran Nabi Muhammad, maka kita sama aja kayak mayat. Mati kita kalau nggak ada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manusia nih, kita terutama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa ngerasain hidup kalau kita pegang ajarannya Nabi Muhammad. Pasti. Karena kenapa? Kalau dijadiin barometer kekayaan untuk orang bisa bahagia, berapa banyak orang kaya stres, berapa banyak orang kaya linglung, berapa banyak orang kaya pusing padahal kaya. Karena nggak ada daripada pemahaman dan ajarannya Nabi Muhammad, dikasih kesetresan sama Allah, nggak dikasih ketenangan di dalam rumah tangganya. Dia kaya, dia punya istri udah cakep luar biasa, akhirnya apa? Suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Nggak ada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya persiapin dari sekarang. Ane dulu pernah duduk bareng majelis, kita punya guru Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Mudah-mudahan Allah berikan sehat, afiah, panjang umur, istiqamah di dalam dakwah, dan kita ngedapatin keberkahan ilmu dari beliau. Ane duduk ngaji sama beliau di majelis biasa, majelis taklim. Beliau lagi ngebahas surat Al-Baqarah. Ini model-model sama kayak kita nih. Ini pada belum nikah kan? Sama, aneh waktu itu juga belum nikah. Beliau Habib Jindan lagi ngebahas masalah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Katanya siapa yang ngehatamin surat Al-Baqarah 3 hari sekali. Jadi khusus ngehatamin surat Al-Baqarah 3 hari sekali. Maka salah satu faidahnya ataupun fadilahnya, orang yang di rumahnya dibacain, dihatamin 3 hari sekali hatam Baqarah, maka dijauhin daripada sihir. Telu kayak santet kayak kumpulin tuh katanya. Ahli fudu seluruh dunia ada tuh tukang sihir buat nyantet rumah yang dihatamin 3 hari sekali surat Al-Baqarah, maka nggak bakal mempan. Dan apalagi daripada khasiatnya yang dianjurin, kalau istri lagi hamil itu dimasuk ke 7 bulan, suami bacain, bini di tempat tidur, suami di bawah bacain 3 hari sekali dihatamin surat Baqarah. Allah jaga bayi yang lahir tersebut dari godaan syaitan. Nah, Habib Jindan cerita, beliau bilang apa? Itu anak bayi kalau lahir nangis tapi ketawa, kebanyakan. Serem juga ya, kagak bayi pas lahir ketawa, wah anak setan deh, jangan-jangan deh. Nangis. Kenapa nangis? Kalau segi kedokteran bagus, berarti apa? Dia bisa ngomong. Kalau dari segi agama kurang bagus. Kenapa? Karena ketika dia lahir itu syaitan punya kukunya panjang, dan dia tusuk perutnya, diputar sama syaitan. Dia kasih tahu katanya, syaitan bilang apa? Mulai sekarang nih, ane bisa berkuasa sama ini anak. Berbeda sama orang yang dibacain daripada ini istri lagi hamil waktu 7 bulan sampai waktu kelahirannya dibacain surat Al-Baqarah, maka dijaga, dan itu bayi insya Allah nggak nangis. Ini aneh dulu belum nikah nih, calon aja belum ada, tapi apa? Semangat, dan kita punya niat. Oh ntar ngancem dah, kalau bahasa kita aja sekarang, ya kan? Kalau orang sekarang kan udah ngancem, ntar nih. Aku bilang entarnya kapan? Masih lama tuh ceritanya tuh. Tapi kita punya ilmu, kita punya pemahaman. Yang ini datangnya dari ulama, dari warisannya Nabi alaihi salatu wassalam. Pegang dulu. Oh ntar nih ane nikah nih, ane mau coba nih. Oh, nyobanya yang baik, nyobanya yang bagus. Udah, ya kagak datang bininya. Ya udah sabarin dah, sampai ketemu sama istri kita. Udah nikah nih, udah nikah, belum dikasih anak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama. Tapi itu ilmu masih kita pegang, masih kita udah niat nih untuk ngamalin itu ilmu. Oh subhanallah, kurang lebih 1,5 tahun dikasih kabar punya anak, hamil istri.
Udah kita tungguin sebulan, 2 bulan, 4 bulan, 7 bulan, langsung kita duduk. 3 hari sekali aneh hatamin. Baca Quran 3 hari sekali. Terus sampai lahiran. Pas lahir, subhanallah, nggak nangis tuh anak. Bener, kagak salah. Ini ulama nih. Nah, maksudnya apa? Ambil dulu ilmunya Nabi, pelajarin dulu ilmunya Rasulullah. Ketika kita udah tahu, kita pegang dan kita punya semangat, kita nanti bakalan begini, kita bakalan nanti begini. Kenapa? Niatul mu'min khairum min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Nah sekarang nih bayangan kira-kira kupingnya udah ada belum nih perempuan soleha? Udah ada belum? Udah ada. Alhamdulillah. No yang sono udah ada bayangannya. Belum ada bayangannya, belum ada. Udah niat aja dulu. Niat aja kalau aneh berumah tangga, aneh nikah, dapat istri yang soleha, aneh kepengen ngehidupin daripada ajarannya Nabi Muhammad. Aneh kepengen hidupin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Kepengen sama istri nanti nih ngedidik anak-anak untuk kenal kepada Allah dan Rasulnya. Niatin dulu. Subhanallah, kan zaman sekarang kan banyak ada corona, ya agak ada tabrak lari, ada macam-macam. Belum sempet nikah, meninggal, insya Allah dapat pahalanya. Belum sempet nikah, tapi niatnya udah besar untuk ngebina rumah tangga, insya Allah lokasi daripada pahala tersebut karena udah berniat. Nah, jadi yang belum nikah, pelajarin ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa nikmat. Kita sering dengar cerita bagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sampai Rasulullah si istri nungguin di rumah di dalam, ya kan, suaminya belum pulang. Rasulullah pulang kemalaman. Ketika Rasulullah pulang kemalaman, Rasulullah tahu ini waktunya orang tidur. Maka Nabi ngetoknya bagaimana? Pelan. Tuh kalau malam tuh ketoknya pelan. Coba suami sekarang, coba gimana? Bininya capek dari pagi, kagak dibukain pintu, didobrak bisa tuh pintu. Nabi enggak, ketok, kasih salam 3 kali. Nabi kagak marah, udah. Nabi ambil ridanya, Nabi ambil serbannya, Nabi gelar, Nabi tidur di luar, di dekat pintu. Nggak taunya apa? Sayyidatuna Aisyah nih, istrinya Rasulullah, juga tidur di balik pintu nungguin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas dibuka keinjak daripada sorbannya Rasulullah, kaget, diambil, dicium. Enak kagak coba kayak begitu? Ini ngebayangin aja berumah tangga udah enak. Kenapa? Karena ini uswah kita. Ini toladan kita. Nah ketika kita udah mau nikah, udah ngedapetin calon, di hari pertama maka tegakin daripada ajarannya Nabi Muhammad. Niatin dari sekarang, ketika udah jadi, udah sah daripada pernikahan kita dengan yang afdol, dengan yang baik, maka apa? Niatin, hidupin ajaran Nabi. Sehingga apa? Ngedapetin. Coba balik. Kalau di luar daripada ajaran Nabi, ngikutin daripada hawa nafsunya, ikutin daripada emosinya, apa yang terjadi? Bukan sakinah, bukan ketenangan di dalam rumah tangga, tetapi apa? Keributan. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit berantem, dikit-dikit emosi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nggak ada ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mungkin pelajaran buat kita. Niatin dari sekarang yang baik-baik, yang bagus-bagus. Waktu masih ada, badan masih sehat. Kejar. Di mana tempat? Untuk apa? Untuk nerima daripada ilmu. Karena Allah kalau pengen ngasih kebaikan kepada hambanya, itu bukan Allah kasih dia jadi orang kaya, bukan dia pinter daripada urusan dunia, bukan dia tinggi pangkat jabatannya, bukan. Allah kalau mau ngasih kebaikan terhadap seorang hamba, maka bakalan dikasih pemahaman tentang agama. Nah, jadi cari di mana tempat. Duduk sama guru-guru, apalagi di masjid ini, masya Allah, orang-orang yang masya Allah, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berilmu, yang ngasih pemahaman sama kita, maka pegang. Harus kita punya kekuatan. Nah makanya kita yang belum ngejalanin daripada rumah tangga, seraya minta sama Allah, kita perbaikin diri kita jadi orang-orang yang tagarrub ilallah. Andai kata nggak nikah, andai kata jodoh belum datang, tapi kita berusaha untuk jadi orang yang soleh ataupun jadi perempuan wanita yang soleha, nggak rugi. Kita dapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Makanya jangan dijadiin daripada pernikahan. Nah, makanya pernikahan itu, dan diantara ulama ngasih tahu sama kita, kalau kita mau nikah, jangan, walaupun ini syarat dari Nabi SAW, tapi jangan dijadiin sebabnya itu. Maksudnya apa? Ini perempuan ya Allah cakep banget, bening banget. Ane mau nikah karena kecantikannya, ataupun nikah karena ketampanannya, seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, maka Allah kasih keburukan, kejelekan di dalam rumah tangga. Wah, ini laki kaya banget, ini kan zaman sekarang begitu ya, mobilnya aja bagus, rumahnya wow luar biasa. Ini perempuan mau nikah gara-gara kekayaannya, ataupun sebaliknya laki-laki kepengen nikah perempuan karena kekayaannya, maka Allah tambah kemiskinan di dalam rumah tangganya. Jadi kalau kita mau nikah, niat dulu yang baik. Niatnya apa? Pengen cari ridhonya Allah, kepengen hidupin sunnah-sunnahnya Nabi, kepengen apa lagi? Banyak anak. Nih zaman sekarang nih di KB-KB-in ya kagak. Aneh alhamdulillah anak-anaknya baru 5, doain biar banyak, amin. Ini perempuan gak ada yang mau hamil, nggak ada yang mau amin, yang hamil bini kita dia yang bingung ya kagak. Baru 5 anak-anak. Kenapa? Niat aneh dari pertama nikah pengen nyari ridhonya Allah, kepengen hidupin sunnahnya Nabi, kepengen banyak anak. Kenapa? Nabi yang bilang, bernikah kalian dengan berbanyak daripada pernikahan, banyak anaknya, banyak keturunannya. Dan kalau banyak keturunannya, maka itu yang membanggakan aku di yaumul qiyamah. Banyakin umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita udah bisa nyenengin apa sama Nabi? Itu susah nyenengin Nabi, tapi dengan anak-anak yang banyak kita bisa nyenengin Nabi. Nih anak kita ada berapa? Ada 5, ada 10, ada 12, ada 15. Didik anak-anak kita kenal sama Allah dan Rasulnya. Dia jadi umat, bahkan dia bisa berdakwah, bahkan dia bisa ngasih tahu daripada ilmu-ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti dibanggain sama Rasulullah di yaumul qiyamah. Sekarang ya udah satu udah berat. Nanti kagak ngerasain kan bininya galakan begitu. Kata bininya, emang yang hamil siapa? Yang hamil aneh. Yang susah aneh, pas baru lahir satu nih, udah aneh kagak mau, udah kapok dah kagak mau, udah anak aneh satu aja. Padahal ada balesan, ada ganjaran. Apa ganjaran? Perempuan-perempuan yang subur, perempuan-perempuan yang melahirkan daripada anak-anak yang menjadi umatnya Nabi Muhammad, ngebanggain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah. Kenapa kita kagak mau ngebanggain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jadi mungkin ini aja yang bisa Al-Fakir sampein. Mudah-mudahan Ane nggak minta secepatnya, tetapi yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi para laki-laki ngedapetin wanita-wanita yang salehah, perempuan-perempuan mudah-mudahan dapetin daripada laki-laki yang saleh, yang bisa ngebina rumah tangga, ngebangun daripada rumah tangga sesuai dengan ajaran dan tuntunan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita senantiasa melangkah daripada kaki kita untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah dan Rasulnya. Nah, insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi daripada diri kita sehingga Allah wafatkan kita kelak nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Yang benar datangnya semata-mata dari Allah, yang salah karena kebodohan dan kekhilafan Al-Fakir. Sekali lagi mohon maaf dari antum semua. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.